Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Azizi dengan NIM L1A1200068. Saya dari program studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang 4 jenis famili, yaitunya yang pertama famili Myrtaceae, kemudian famili Ebenaceae, kemudian famili Timelaceae, dan terakhir famili Rhizoporaceae. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitunya tentang famili Myrtaceae. Myrtaceae biasanya berbentuk pohon atau semak, kemudian berdaun tunggal berhadapan atau berseling, ekstepulet. Terdapat bintik-bintik kelenjar minyak. Bila diremas nanti akan berbau harum. Kemudian beberapa marganya memiliki tulang daun tepi. Bunganya biseksual. Petal menyatu membentuk tabung dan berada di atas bakal buah. Buahnya berbentuk buah buni, buah batu, atau buah kotak. Kulit batangnya sebagian anggotanya mengelupas tipis. Myrtaceae ini tersebar luas terutama di daerah tropis dan bagian temperata Australia dan sedikit di Afrika. Kemudian contoh dari jenis ini atau contoh dari famili ini. Yang pertama yaitunya eukaliptus. Tinggi pohon eukaliptus bisa mencapai 40 meter dan diameternya bisa mencapai 100 cm ataupun lebih dan tidak berbanir. Kulit batang bagian luar biasanya berwarna coklat muda sampai coklat tua. Keadaan kulitnya licin dan mengelupas, memanjang, tidak teratur. Daun eukaliptus berbentuk bulat oval, memanjang dan lancet, serta pangkal daun mengecil hingga meruncing. Daun dan cabangnya dari beberapa jenis eukaliptus menghasilkan minyak yang merupakan produk penting untuk farmasi dan memiliki bunga yang memanjang dan tidak bertangkai. Warna benang sarinya putih dan berjumlah banyak. Kemudian manfaat eukaliptus, salah satunya kayunya bisa digunakan untuk bahan bangunan seperti kusen pintu dan jendela. Jenis ini merupakan tumbuhan endemik di Australia. Untuk penyebarannya sendiri di Indonesia yaitu di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitunya Eugenia polyantha atau di Indonesia sering disebut dengan pohon salam. Pohon ini bertajuk rimbun, tinggi sampai 25 meter. Batangnya bercabang-cabang. Arah tumbuh batang tegak lurus, kemudian berkayu, biasanya keras dan kuat. Bentuk batangnya bulat, permukaan batang beralur. Daun bila diremes berbau harum. Kemudian berbentuk lonjong sampai elips atau bundar telur. Pangkalnya lancip, sedangkan ujungnya lancip sampai tumpul. Dengan panjang 5 cm sampai 15 cm, dengan lebar 35 mm sampai 65 mm. Panjang tangkai daun minimal 5 mm sampai 12 mm. Kemudian buahnya buah buni berwarna gelap, berbentuk bulat dengan garis tengah 8 mm sampai 9 mm. Kemudian kegunaan dari daun pohon ini biasanya digunakan daunnya. Daun salam digunakan terutama sebagai rempah pengharum masakan di sejumlah negara di Asia Tenggara. Dari segi kesehatan, daun salam efektif menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, dan masih banyak lagi kegunaan daun salam ini. Kemudian contoh ketiga dari famili ini yaitunya jambu biji atau Psidium guajava. Tanaman jambu biji ditemukan pada ketinggian 1 meter sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Jambu biji
berbuah atau berbunga sepanjang tahun, berbentuk perdu ataupun pohon kecil. Tingginya mulai dari 2 meter sampai 10 meter dengan percabangan yang banyak. Batangnya berkayu keras, kulit batangnya licin dan berwarna coklat kehijauan. Kemudian manfaat dari tumbuhan ini sendiri, daun jambu biji ini ternyata memiliki khasiat tersendiri bagi tubuh kita, baik untuk kesehatan ataupun untuk obat penyakit tertentu. Pada umumnya digunakan untuk pengobatan seperti diare akut dan kronis. Baiklah, famili kedua yang akan kita bahas yaitunya Ebenaceae. Pohon dengan kulit batang berwarna hitam. Sebagian anggotanya memiliki kayu berwarna hitam atau sering disebut juga sebagai kayu hitam atau kayu arang. Daunnya daun tunggal, alternate, helaian daunnya tebal, kaku seperti kulit, dan berbintik-bintik zat arang dan extipulet. Bunganya aseksual, tunggal atau majemuk. Buahnya buah buni atau beri. Adalah contoh dari famili ini yaitunya yang pertama Diospyros celebica atau di Indonesia sendiri sering disebut sebagai pohon eboni. Pohon ini tumbuh tinggi dengan tegak lurus ke atas dengan diameter batang hingga 40 cm. Kulit pohon memiliki tekstur beralur, mengelupas kecil-kecil dan berwarna coklat kehitaman. Kemudian jika diamati lebih dekat, batang kayunya memiliki corak dengan dominasi warna hitam dan kuning. Termasuk sering ditemukan terdapat akar papan yang besar. Daun eboni bentuknya berupa daun tunggal dan letaknya selang-seling. Bagian ujungnya meruncing tajam dan warna daunnya hijau tua. Kemudian jika disentuh daunnya terasa sedikit berbulu halus. Pohon ini menghasilkan bunga yang tumbuh di area ketiak daun. Bunga eboni memiliki warna seperti merah, kuning, hingga coklat tua. Buahnya berbentuk oval dan berwarna keputihan. Bijinya terlihat seperti biji serta bentuknya memanjang dan kehitaman. Kemudian manfaat dari pohon ini, banyak orang tertarik untuk menanam dan membudidayakan jenis pohon ini untuk tujuan komersil. Sebab kayu eboni memiliki kualitas dan jauh lebih baik serta menarik dibandingkan kayu jati. Untuk penyebarannya sendiri, pohon eboni adalah salah satu pohon yang tumbuh subur di wilayah tropis Indonesia. Dan pohon ini banyak dijumpai di kawasan Sulawesi. Kemudian contoh jenis yang kedua dari famili ini yaitunya Diospyros kaki atau di Indonesia sering disebut juga dengan pohon keseme. Keseme adalah tanaman berbentuk pohon, bercabang dan biasanya ujung batangnya bulat dan cukup terbuka. Daun keseme berbentuk bulat telur dengan permukaan daun berlilin. Bagian bawah daun terasa kasar dan daunnya tebal. Sifat keseme yang merupakan ciri khasnya adalah daun gugur setelah berbuah. Kemudian bunganya berbentuk lonceng, berada pada ketiak daun dan perbungaannya terjadi setiap 1 tahun sekali. Buahnya berbentuk bulat dengan pinggir seperti berbatas. Bagian pangkal buah datar dan tampak kelopak buah yang jelas pada ujungnya. Kemudian bakal buahnya terletak di atas dengan 2-5 ruang. Dengan tiap ruang terdapat 1-2 bakal biji. Benih tanaman keseme pipih atau datar, berbentuk lonjong dan berwarna coklat dengan panjang 2 cm. Kemudian untuk penyebarannya sendiri, keseme berasal dari Cina dan Jepang. Banyak dijumpai di daerah subtropis dan dataran tinggi daerah tropis. Keseme
dibudidayakan di daerah yang luas seperti Asia Timur, Spanyol, Israel, dan Indonesia. Dan contoh yang ketiga dari famili ini yaitunya Diospyros dicolor, atau sering juga di Indonesia disebut dengan pohon bisbul. Pohon bisbul tidak terlalu tinggi, umumnya sekitar 15 meter saja. Batangnya lurus dengan berwarna hitam dan diameter bagian pangkalnya sekitar 50 cm. Tajuk pohonnya mirip kerucut dengan cabang mendatar dan bertingkat dan daun yang lebar dan rapat. Daun tumbuhan bisbul tumbuh berseling dan berbentuk lonjong dengan tepi rata, pangkal memudar dan ujung meruncing. Sisi atas daun berwarna hijau tua mengkilat, sedangkan bagian bawahnya berbulu halus. Bunganya muncul di ketiak daun. Buah bisbul berbentuk buni, bulat atau bulat gepeng dengan berukuran 5-12 cm panjangnya dan lebarnya 8-10 cm. Kulit buahnya berbulu halus dan berwarna coklat kemerahan, merah terang, dan berubah agak kusam ketika masak. Untuk manfaatnya sendiri, biasanya buah bisbul dapat dimakan langsung dalam keadaan segar, ataupun dapat digunakan sebagai campuran dalam rujak dan minuman. Kemudian untuk penyebarannya sendiri, bisbul berasal dari Filipina. Di sana, ia ditemukan hidup liar di hutan-hutan primer dan sekunder, dan juga dibudidayakan di pekarangan. Kini, bisbul telah menyebar di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Kemudian, famili ketiga yang akan kita bahas yaitunya Timelaceae. Jenis ini berbentuk pohon, berdaun tunggal, tepi daun rata, alternate, kemudian exstipulate. Bunganya biseksual, beraturan, tunggal atau majemuk. Bunganya petal membentuk tabung. Buahnya buah batu atau kotak, tidak merekah. Untuk famili ini sendiri, anggotanya sekitar 40 marga. Baiklah, masuk ke contoh dari famili ini. Yang pertama contohnya yaitunya Aquilaria malacensis, atau di Indonesia sering juga disebut dengan pohon gaharu. Pohon gaharu memiliki tinggi mencapai 40 meter dan diameter sekitar 80 cm. Kulit batang pada gaharu bagian luar berwarna abu-abu keputihan, dan jika sudah tua maka akan terasa rapuh dan mudah mengelupas. Daunnya merupakan daun tunggal yang membentuk lonjong memanjang dan berukuran 5-8 cm serta lebar kira-kira 3 hingga 4 cm. Untuk bunganya, bunga tanaman gaharu muncul di ujung ranting, ketiak atas dan ketiak tangkai. Warna bunganya pada tanaman gaharu adalah putih, kuning, dan kemudian untuk buah dari buah gaharu berbentuk bulat oval atau lonjong. Ukuran dari buah gaharu sekitar 5 cm dengan lebar 3 cm. Terdapat 1-2 biji pada setiap buah. Biji dari buah tanaman tersebut berbentuk oval yang tertutup oleh bulu-bulu halus berwarna kemerahan. Kemudian manfaat dari jenis ini, kayu gaharu dapat dimanfaatkan untuk keperluan bahan bangunan seperti furnitur dan lainnya. Namun karena memiliki kandungan resin yang menyebabkan munculnya aroma khas, pohon gaharu juga dimanfaatkan untuk kebutuhan pembuatan parfum atau wewangian, obat atau terapi penyakit, dan aromaterapi. Kemudian untuk penyebarannya sendiri, pohon gaharu merupakan tumbuhan asli Indonesia yang banyak ditemukan di daerah Kalimantan. Selanjutnya contoh yang kedua dari famili ini yaitunya Gronitylus bancanus, atau di Indonesia sering juga disebut dengan pohon ramin. Habitus pohon sampai tinggi lebih kurang
25 cm. Diameternya sampai 50 cm. Tidak berbanir. Kulit luarnya abu-abu, tidak beralur, dan kayunya teras kuning tua. Daunnya daun tunggal berbentuk elips lonjong. Warna daun kering abu-abu hijau. Pinggir daun agak bergelombang dan permukaannya licin. Bunganya menyerupai malai dalam ketiak daun. Buahnya berbentuk bulat atau bulat telur, berbiji satu, ditutupi oleh bulu-bulu merah. Tempat tumbuhnya di Sumatera dan Kalimantan di dalam hutan primer pada ketinggian 1.200 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk manfaat dari kayu ramin ini sendiri, kayu ramin dikenal dengan ciri batangnya yang lurus. Oleh karena itu, kayu ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan kayu lapis karena teksturnya halus dan rata. Kulit permukaannya licin dan mengkilap. Juga sangat mendukung kayu untuk dijadikan produksi kayu lapis, bahan bangunan, konstruksi, dan bahan kerajinan lainnya. Kemudian untuk penyebarannya sendiri, habitat tanaman ramin adalah pada daerah gambut dengan iklim tropis. Ramin termasuk dalam tumbuhan asli Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat. Tanaman ini didistribusikan hingga ke seluruh daerah Asia Tenggara. Baiklah famili, terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini yaitunya Rhizoporaceae. Biasanya berbentuk pohon, berdaun tunggal, opposite, memiliki interpetiolarly stipulate yang mudah rontok. Kemudian helaian daunnya tebal, kaku seperti kulit. Bunganya biseksual, tunggal atau majemuk, beraturan. Sepalnya 4-8 helai. Kemudian petalnya ada beberapa dengan petal yang kecil, halus, dan cepat rontok. Tempat tumbuhnya di hutan mangrove dan di tanah kering atau hutan sekunder. Pada jenis-jenis yang tumbuh di hutan mangrove dijumpai karakter yaitunya buahnya vivipari, yaitu buah sudah berkecambah semenjak masih melekat di atas pohon. Kemudian akarnya akar napas yang berbentuk akar tunjang pada marga Rhizopora, akar lutut pada marga Bruguiera. Kemudian contoh dari jenis famili ini, yang pertama Rhizopora mucronata atau sering juga disebut dengan bakau kurap. Bakau kurap dengan nama Latin Rhizopora mucronata ini merupakan tumbuhan tinggi dengan akar tunggang yang banyak. Batangnya terdapat celah yang berdiameter 70 cm dengan warna gelap atau kemerahan, serta memiliki permukaan yang kasar atau kadang bersisik. Daunnya berbentuk lonjong berwarna hijau mengkilap. Di bagian permukaan atas lebih pudar, serta terdapat titik-titik hitam di bagian permukaan bawah daun. Bunganya berkelompok sekitar 4-8 kuntum dengan daun mahkota berwarna putih dan berambut dengan panjang hingga 9 mm, serta buah yang berbentuk seperti telur yang berwarna hijau kecoklatan. Kemudian untuk penyebarannya sendiri, bakau kurap adalah tumbuhan yang dilindungi di bagian Afrika Selatan, yang mana tumbuh pada pantai-pantai tropis seperti Afrika Timur ke Madagaskar, pulau-pulau di Samudra Hindia, daratan Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina, kemudian timur laut Australia dan kepulauan Pasifik Selatan sejauh kelompok Tonga. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, diantaranya untuk membantu mencegah erosi pantai dan dalam restorasi habitat mangrove. Dan kayunya dapat digunakan untuk membuat bahan bakar arang, bahan bangunan, tiang dan
lain-lainnya. Kemudian contoh jenis yang kedua yaitunya Rhizopora apiculata atau sering disebut juga dengan bakau minyak. Itu pohon dengan ketinggian mencapai 30 meter dengan diameter batang mencapai 50 cm. Memiliki perakaran yang khas hingga mencapai ketinggian 5 meter. Dan kadang-kadang memiliki akar udara yang keluar dari cabang. Kemudian kulit kayunya berwarna abu-abu tua dan berubah-ubah. Daunnya berwarna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan di bagian bawah, dengan berbentuk elips menyempit dan ujungnya meruncing. Untuk bunganya biseksual. Kepala bunga kekuningan, letaknya di bagian ketiak daun. Buahnya kasar berbentuk bulat, memanjang hingga seperti buah pir warna coklat dan panjangnya yaitunya 2-3 dan lebarnya 5 mm. Untuk penyebarannya yaitunya di Sri Lanka, kemudian seluruh Malaysia dan Indonesia hingga Australia tropis dan kepulauan Pasifik. Untuk manfaatnya sendiri, kayu ini dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kayu bakar, dan arang. Selanjutnya contoh yang terakhir dari famili ini yaitunya Brugueria gimnorrhiza atau sering disebut juga dengan pohon tancang, yaitu pohon mangrove Brugueria gimnorrhiza ini dapat mencapai ketinggian 30 meter. Akalnya berasal dari bentukan seperti akar tunjang. Kulit kayunya berwarna abu-abu gelap, kasar, memiliki mulut kulit kayu. Daunnya susun tunggal, bersilangan, bentuknya elips dengan ujung meruncing. Ukurannya 8-15 cm untuk panjangnya. Kemudian permukaan daun licin, tebal, ada bintik-bintik hitam di permukaan bawahnya. Untuk bunganya lebar tunggal, berada di ketiak daun. Mahkotanya warna putih hingga coklat. Kelopaknya 10-14 helai, berwarna merah dan ukuran panjangnya 3-5 cm. Untuk buahnya, pohon bakau ini mengandung energi dan karbohidrat yang cukup tinggi. Kemudian untuk penyebarannya yaitunya dari Afrika Timur dan Madagaskar hingga Sri Lanka, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian menuju wilayah Pasifik Barat dan Australia tropis. Sedangkan manfaatnya sendiri, pohon ini mengandung energi dan karbohidrat yang cukup tinggi, bahkan melampaui berbagai jenis pangan sumber karbohidrat yang bisa dikonsumsi masyarakat umum seperti beras, jagung, singkong, ataupun sagu. Bagian dalam hipokotil dimakan, kemudian dicampur dengan gula. Sedangkan kayunya yang berwarna merah digunakan sebagai kayu bakar dan untuk membuat arang. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Apabila banyak penyampaian yang salah yang saya sebutkan dalam video ini, saya meminta maaf kepada teman-teman semuanya. Dengan begitu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.